hadis-hadis sahih mengajarkan masih boleh menunaikan 2 rakaat sebelum subuhnya. Pertanyaannya, apa keutamaannya? Sampai-sampai itu dijaga, bahkan dalam keadaan seakan terlambat dalam menunaikannya. 1. Hadis riwayat Muslim, ke nomor hadis 725-nya, tadi sampai 727. Tahan ya, fokus. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu keistimewaannya lebih daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu, kalau saya kasih pilihan, pilih 500.000 atau pilih dunia dan seisinya, pilih mana? Alhamdulillah, normal. Normal. Walaupun pada prakteknya kadang-kadang tidak begitu. Contoh, bikin broadcast ya dari sekarang dan viralkan. Ada satu pengumuman dari Masjid Nurul Bahri di Kelapa Gading, besok Jumat yang sholat subuhnya ditunaikan di Masjid Kelapa Gading Nurul Bahri, dan mengikuti datang sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan di Nurul Bahri, masing-masing akan dapat amplop 500.000. Sampaikan, terbatas 50 orang untuk sab pertama. 500.000. Baik. Pertanyaan saya, setelah pengumuman itu dibuatkan viral, kemudian menyebar, berapa jamaah yang datang ke sini? Pertanyaannya, sejak jam berapa jamaah datang ke sini? Subuhnya 4.25. Orang datang ke sini jam berapa? Jam 1, jam 2. Demi Allah saya katakan, nginap dari sore ini udah pada datang. Padahal itu cuma tulisan di bawahnya, contoh. Anda bayangkan, di contoh aja dikasih 500.000, diumumkan dari sekarang, nginap sore-sore udah banyak ke sini. Gak percaya, bikin aja Pak pengumuman, contoh di Masjid Kelapa Gading Nurul Bahri, besok akan dibagikan masing-masing 500.000 rupiah di awal subuh bagi 50 orang pertama, tanda kurung contoh. Atau nggak usah kasih contoh, kalau Anda benar-benar berniat silahkan cek berapa yang datang. 4.25 adzan subuh, mulai sore udah datang, malam itikaf dan sebagainya. Wajah-wajahnya nggak pernah Anda kenal sebelumnya. Bikin pengumuman yang kedua, siapa yang datang ke masjid lebih awal di waktu subuh, menunaikan 2 rakaat sebelumnya bahkan di masjid itu, nanti kami akan berikan dengan janji Rasulullah SAW lebih daripada dunia dan seisinya. Al-Hadis tuliskan di ujungnya. Pertanyaan saya, berapa yang datang ke masjid ini? Tuh, lihat tuh. Nah, sekarang, jadi Ustadz, yang dimaksudkan lebih daripada dunia dan seisinya ini apa? Apakah materi wujudnya atau yang lain wujudnya? Nah, ini yang perlu kita sadari, sehingga kita punya pemahaman yang kuat tentang ini. Sampai-sampai Nabi pernah mengilustrasikan, kalaulah tahu tentang kemuliaan ini, bahkan orang akan mendatangi masjid atau sholat itu dengan merangkak. Merangkak itu ada dua pemahaman. Satu, saking padatnya orang datang sampai bergeraknya itu lambat. Ya kan, kalau orang lambat itu diilustrasikan seperti bayi yang merangkak, lambat geraknya, saking banyaknya, padatnya begitu. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan bahkan orang yang tidak mampu pun akan merangkak datang, saking tahunya manfaat di balik itu. Yang pertama, yang dimaksudkan kata para ulama, makna yang pertama itu adalah terkait dengan pahalanya. Pahalanya itu lebih daripada dunia dan seisinya. Anda bayangkan nggak, teman-teman? Baca Quran aja, 1 hurufnya 10 kebaikan. Infak paling minimal 700 kebaikan. Datang ke majelis ilmu mendapatkan pahala 700 kebaikan. Tapi kalau 2 rakaat sebelum subuh, langsung jumlahnya lebih daripada dunia dan seisinya. Bukan 10, bukan 20, bukan 100, bukan 700. Lebih daripada dunia dan seisinya. Maksudnya, susah ngitungnya. Banyak ya? Banyak pahala. Nih, antum datang ke masjid ya. Niat untuk ta'lim sholat. Baru datang nih. Datang itu udah dapat 25. Hadis Muslim. 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiga 500 tahun. Kemudian sholat. Kalau berjamaah 27. Kalau sendirian 10. 10 itu di Quran surah 6 ayat 160. Manja abil hasanati falau ashru amtaliha. 10 itu 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. Kalau dilanjutkan dengan ikut ta'lim, itu di riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dapat lagi 700 kebaikan. Sampai antum pulang. 700 itu dilipat gandakan, jarak 1 keduanya 500 tahun. Jaraknya 500 tahun, 1 keduanya. 2 ketiga 500 tahun, terus sampai akhir.
Tapi kalau Anda menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya lebih daripada dunia dan seisinya. Langsung tanpa hitungan, saking banyaknya. Nah, apa pentingnya pahala ini? Kalau bicara pahala, bukan urusan dunia, nanti urusan akhirat. Itu menentukan di akhirat. Kalau nggak percaya, silahkan meninggal dulu, nanti akan kelihatan. Ya. Walaupun kita nggak bisa milih, Tapi yang mau saya sampaikan begini, pahala itu diantara manfaatnya, saat Anda kumpulkan lebih banyak, itu yang bisa menutup dosa sekaligus menaikkan Anda ke derajat surga paling tinggi. Karena rumus dosa dengan pahala itu begini, Anda dapatkan pahala, maka dosa akan ditutup dengan pahala itu. Ini di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah. Lihat, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat baik, kemudian dia berbuat jelek, maka pahala kebaikan itu akan ditutupkan pada kejelekannya. Ini. Yang paling celaka itu disebutkan langsung oleh Nabi. Awas hati-hati. Yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa lati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Ada orang saat di dunianya rajin salat, sunahnya dikerjakan. Ini kalau Nabi berbicara nggak akan dusta, pasti benar ini. Jadi ada yang rajin salat, rajin puasa, rajin zakat. Cuman sayang, wa yati qad syatama hadza, dia juga rajin mencela orang. Jadi kalau Nabi katakan begitu akan terjadi. Orangnya rajin salat, cuman senang juga mencela orang. Senang juga menuduh orang, wa qadhafa hadza, qadhafa itu nuduh. Ini unik. Kalau orang nggak sholat mencela, karena dia nggak sholat. Tapi ini orang sholat, tapi bisa mencela, mudah sekali cara orang. Mudah menuduh orang. Wa daraba hadza, senang berselisih. Nah nanti di akhirat bagaimana? Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat kata Nabi, kemudian mencela orang lain, maka pahala sholatnya akan diambil, diberikan pada celanya untuk menutup dosa celaannya. Misal sekarang ada orang ikut taklim nih, begitu keluar ada orang lewat nggak ikut taklim, dibicarakan. Lihatnya, iya kayak ahli surga aja ya, iya. Gak ikut taklim kayak kita ya, iya. Misal. Nah itu 2 orang ketika bicara, dipindahkan pahala taklimnya kepada orang tadi. Datang yang satu bertanya, kenapa? Itu tuh orang itu, nggak nyangka ya, nyangka. Ketika Anda bilang tidak nyangka, Anda sedang menyangka, pindah pahala. Yang keempat mengatakan, alhamdulillah saya tidak Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti 3 orang itu tuh senang membicarakan orang lain. Nah. Itu ketika bicara demikian, pindah lagi kepada orang itu. Di rumusnya, ketika Anda kerjakan kebaikan, Anda melakukan keburukan, maka yang baik ini akan otomatis menutup yang buruk. Tutup. Kalau baiknya masih unggul, salahnya, amal solehnya tinggi, salahnya hilang, maka surga baginya. Kalau ini nggak bisa nutup, solehnya kurang, salahnya masih banyak, maka neraka untuknya. Salah dengan soleh seimbang, maka ditempatkan di Araf namanya, bukit tertinggi antara surga dengan neraka. Nah, yang saya tanyakan adalah, ini yang paling penting nih, tolong akui dengan jujur. Siapa yang tidak punya siapa yang tidak punya dosa siang ini? Angkat tangan. Ulang. Siapa yang merasa tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Saya pulang. Karena Anda lebih berhak berada di sini. Yang dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Baik. Yang dosanya agak banyak, angkat tangan. Yang dosanya banyak, angkat tangan. Tahan, turunkan lagi. Baik, saya bikin keterangan di sini. Tabel pertama mengakui banyak dosa. Ya, alhamdulillah. Di tahun sudah berganti, tapi kebiasaan masih sama. Datang sendiri, nulis sendiri, nerangin sendiri, menghapus sendiri. Luar biasa. Alhamdulillah. Dosa banyak. Siapa yang ingin masuk surga? Boleh angkat tangan. Surganya Firdaus. Bersama Nabi. Nah, sekarang, ini memang aneh ini, aneh. Ya. Aku banyak dosa, tapi pengen ke surga. Surganya Firdaus lagi. Rumus surga itu kan pahala. Pahala itu dihasilkan lewat amal soleh. Karena itu ketika Allah menerangkan tentang surga, pertama kali dalam Al-Quran, di Quran surah kedua ayat 25, maka disebutkan iman dan amal soleh. Wabashiril ladzina amanu, berikan kabar pada orang-orang beriman itu, wa amilus shalihat, dan dia telah mengumpulkan pahala dengan amal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan amal soleh itu, maka kami siapkan surga terindah untuknya dengan segala keindahan di dalamnya. Pertanyaannya, lihat sini. Berarti untuk Anda masuk ke surga itu, Anda membutuhkan pahala. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang sudah merasa terjamin masuk surga? Tidak ada yang merasa terjamin. Artinya, ini ada yang unik teman-teman sekalian. Saat bersamaan, Anda merasa dosanya banyak. Juga merasakan pahalanya belum cukup ke surga.
Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kan ini dunia akan kita tinggalkan dan kita sadar itu. Kita akan wafat. Dan itu satu yang pasti, kita nggak bisa milih. Bisa sekarang, bisa nanti. Dan tidak harus kemudian ada kejadian tertentu, kalau udah tiba ajal itu datang. Mau ada tsunami, mau tidak, kalau ajal tiba, ya tiba, meninggal. Mau ada gempa ataupun tidak, kalau yang meninggal, ya meninggal aja. Dan kita tidak tahu kapan itu. Anda umroh, harap meninggal di tanah suci, tiba-tiba meninggal di tanah kusir. Bisa di tanah abang. Ya, kita nggak bisa pilih. Tapi yakinnya kita itu pasti wafat, kita meninggal. Pertanyaannya, saat pulang itu kan kita tahu sepakat yang dibawa cuma satu, amal soleh, pahala ini. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda merasa pahala masih sedikit di sini, dan dosa masih banyak, maka bagaimana cara menutupnya? Sedangkan rumus ke surga itu kan ini mesti banyak, ini hilang. Ditutup nih. Jadi kalau sekarang kita yakin dosanya masih banyak, sementara pengen ke surga, pahala sedikit, nutupnya bagaimana? Maka dalam bab fikih ada satu amalan, ini indah sekali dalam kalimat Nabi. Maka Anda harus memburu dengan cerdas amalan-amalan yang saat dikerjakan pahalanya melimpah. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu, sedekah itu bukan sekedar mengeluarkan uang, bukan. Jangan dibatasi dengan itu. Dalam bahasa fikih, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu disebut sedekah. Salat sedekah, zakat sedekah. Karena itu zakat disebut dengan sedekah. Quran surah ke-9 ayat 103. Infak sedekah. Quran surah ke-2 ayat 264. Salat sedekah. Kemudian doa itu sedekah. Lakukan amalan-amalan. Tapi semua amalan ini ada rumusnya. Kalau Anda ingin mengerjakan satu amalan yang pahalanya melipat mengalir, kata Nabi, kerjakan yang jariyah. Ada thabitah, ada jariyah. Thabitah itu sekali dikerjakan seketika pahalanya selesai. Kalau jariyah dikerjakan pahalanya terus mengalir, mengalir, mengalir. Bukan cuma menitipkan uang pada sesuatu. Anda punya 50.000, berikan pada orang lapar, berikan makanan. Begitu dia makan, tenaganya mengalir, dipakai sholat, Anda dapat bagian pahala dari sholatnya, tanpa dikurangi sedikit. Dengan uang yang sama, belikan mushaf, belikan mushaf, berikan pada penghafal. Begitu dia ulang-ulang hafalannya, hafal, baca. Kan penghafal Quran itu pasti bukan sekali baca, akan terus-terusan. Dan tidak ada penghafal Quran, menghafal Quran cuma seayat, baca surat aja enggak. Baca satu huruf aja apalagi. Enggak ada penghafal Quran baca cuma satu huruf. Pahala Quran itu satu huruf 10 kebaikan. Enggak ada penghafal Quran baca Quran cuma sehuruf. Siapa yang infaknya ini? Itu tuh mushafnya dari Bapak Fulan. Dia mau udah banyak pahalanya, bacanya sehuruf aja. Nun, sudah. Ganti mushaf, enggak ada. Dia pasti berulang-ulang. Dzalikal kitabu, sampai hafal. Itu berapa kali dia ulang, berapa banyak pahala. Modalnya cuma 50.000. Kemudian yang paling menarik, maaf teman-teman, andanya wafat, mushafnya masih ada, dipakai orang lain lagi, Anda masih dapat pahalanya. Yang paling menarik, mushafnya udah hancur, tapi orang yang hafalnya masih hidup, dia mengajar 100 murid, pahala dari 100 murid itu Anda dapatkan lagi. Berapa banyak? Modal cuma 50. Nah, ada yang tanpa modal, nggak usah bayar. Bangun Anda sebelum subuh, kerjakan 2 rakaat, dapat pahala lebih daripada dunia dan seisinya. Cuma 2 rakaat modalnya. Maka ketika dapatkan itu, nih, dosa Anda seperti apa sih? Kalau dosa Anda sepenuh dunia, sepenuh bumi, kerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Sepanjang bukan dosa besar. Sepanjang bukan dosa besar. Istighfar di situ, mohon ampunan, sujud dengan benar. Dan yang dimaksudkan sholat 2 rakaat itu bukan sekedar sholat. Ada nanti cara-caranya, itu yang akan kita bahas. Ada caranya, ada rukunnya, ada bacaannya, ada apa yang harus dimohonkan, apa yang kemudian harus ditepikan. Ada. Jika benar Anda kerjakan semua ini, maka diberikanlah oleh Allah lebih daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau pahala ini diberikan, dosa Anda yang bertumpuk pada hari itu hilang beberapa bagian. Hilang. Apalagi saat mengerjakan amalan ini, Anda bertobat dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan, termasuk dosa besar. Maka Anda berpeluang habis semua dosa itu. Dan mungkin seperti yang pernah terjadi di satu tempat. Ini viral kisahnya. Ya, Masya Allah, dia seorang yang sangat buruk perilakunya. Kemudian tiba-tiba dia pengen sholat, orang sudah mulai mengusir dan sebagainya. Kamu kemudian dibimbing oleh seseorang, apa dari wudunya, dari sholatnya. Begitu dia sholat, ternyata wafat dalam keadaan sujudnya. Dan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah nilai orang dari covernya, dari luarnya. Karena boleh jadi hati kecilnya ingin kembali kepada Allah. Begitu seseorang ingin kembali, maka Anda rangkul, ajarkan kepadanya. Begitu dia tobat, Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Kalau orang ini masih hidup, setiap dia beramal, Anda mendapatkan bagiannya. Qadar Allah dia haji, Anda belum, maka Anda mendapatkan pahala hajinya tanpa dikurangi sedikit pun. Indah. Paham ya? Nah, maka ini cara memahaminya begini. Makanya kata Nabi, kalau orang tahu tentang ini, orang akan datangi itu 2 rakaat itu dengan membungkuk, dengan merangkak. Datangi, karena tahu ini peluang ini kalau nggak dapat sekarang, nunggu lagi besok. Dan besok itu belum tentu hidup. Itu masalahnya.
Jadi kalau Anda sia-siakan yang sekarang, makanya setannya itu kadang-kadang demikian Pak. Dipaksa nonton malam, begadang lewat, subuhnya lewat, 2 rakaat yang nggak dapat, dipaksa nunggu besoknya lagi. Sedangkan besok Anda belum tentu hidup. Ya, begadang jangan begadang lah, kecuali ada perlunya, kan? Nabi juga begadang, ya kecuali ada perlunya. Ada perlunya, silahkan diskusi dengan sahabat dan selesai, beliau istirahat. Jelas sampai sini? Nah, jadi kenapa ini sholat? Kita harus paham sampai ke titik ini, sampai ke titik yang paling dalam. Kenapa dikejar? Kenapa masih ditunaikan? Kenapa seakan-akan terlambat tapi masih ditunaikan juga? Karena yang diburu bukan cuma 2 rakaatnya, tapi keutamaan di baliknya. Itu poinnya. 2, yang terakhir. Keutamaan kedua. Tahan sebentar ya, nanti saya berhenti 5 menit lagi. Yang kedua, kenapa 2 rakaat ini begitu diburu, padahal belum masuk kepada fardunya? Karena 2 rakaat ini ketika Anda kerjakan, di awal-awal waktu, saat azan selesai dikumandangkan, maka juga menjamin keberkahan dari Allah bagi pelakunya. Fi bukuriha. Kejar, kata Nabi SAW, ibadah sholat subuh itu sejak awal waktunya, fi bukuriha. Awal waktu itu dimulai selesai azan berkumandang, kerjakan 2 rakaatnya. Maka orang yang mengerjakan ini, ada isyarat dari Nabi SAW, maka minimal aktivitas dia di hari itu akan dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Ya, bertambah nilai manfaat. Di hari itu tidak dibimbing oleh Allah. Kalau bicara yang bermanfaat, kalau dapat rizkinya penuh dengan manfaat. Ya, maaf, kalau pakaian bisa menutupi aurat, kalau makanan membuat kenyang, walaupun menunya sederhana, tapi memberikan kenikmatan bagi pelakunya. Beda dengan orang yang tidak dapat berkah. Banyak menunya tapi nggak ada yang kemakan. Ya, pakaian banyak nggak ada yang kepake. Orang cari pakaian untuk menutup aurat, dia beli pakaian untuk membuka aurat. Aneh itu. Aneh sebetulnya. Dan yang paling aneh itu udah terbuka disobek-sobek juga. Kan prinsip pakaian itu dipakai untuk menutup aurat. Silahkan cek, kuntilanak aja pakaiannya menutup aurat. Di film-film tuh ada kuntilanak dan sebagainya, nutup. Ya, kemudian naik delman. Begitu naik delman diantarkan kemana? Pulau Gebang, kan? Nyampe di sana bayar. Begitu jauh ternyata uangnya berubah. Jadi daun-daun pohon yang sudah kering. Ya, bilang tukang delmannya, dasar kuntilanak, baik lagi kuntilanaknya. Daripada Anda bisa. Itu kisah orang-orang dulu. Nggak usah dimasukin, itu cuma selingan aja. Tapi mau saya sampaikan begini teman-teman sekalian, maaf ya, ini kadang-kadang banyak logika yang terbalik. Orang pakai pakaian kan buat nutup, bukan buat dibuka. Kalau buat dibuka ngapain berpakaian? Kan sederhana cara berpikirnya. Anda beli pakaian buat nutup, bukan buat dibuka. Kalau buat dibuka ngapain beli pakaian? Kalau cuma mau lomba-lomba buka pakaian, Anda kalah sama binatang. Karena hewan tuh lebih jagoan, bahkan risi dipakein pakaian. Silahkan Anda main keragunan, monyet pakein pakaian, risi. Kalau mau lebih tantangan, masuk kandang singa, pakein pakaian. Singa pakai sarung ya. Oh, kalau Anda nggak ditelan, coba lihat. Risi. Ini Anda mau lomba, Anda nggak akan menang. Di prinsip pakaian dipakai buat nutupin aurat. Yang paling aneh udah dipakai, dibuka-buka. Ada yang disobek lagi, ngapain dipakai? Jelas ya? Nah, ini ada sesuatu yang kayaknya harus dikembalikan kepada pemahaman yang benar. Dan saya kembalikan ke sini. Prinsip sholat subuh itu 2 rakaat sebelumnya bukan hanya menghadirkan teman-teman sekalian pahala yang begitu banyak, tapi keberkahan dalam beraktivitas. Nah, prinsip keberkahan itu bisa bergabung pada asas manfaat atau kebutuhan dalam penggunaan sesuatu. Ada orang semua yang diinginkan mesti dipakai, mesti dibeli. Ada orang apa yang dibutuhkan itu yang diprinsip dalam kehidupan. Maka kalau Anda seperti itu, hidupnya akan enak. Haus itu butuh minum. Minuman apa saja yang halal dan baik dia akan minum. Beda dengan orang, ada air bening, ada jus, ada, tapi minta yang macam-macam. Saya pengen buah naga yang dari Hong Kong. Silahkan sana. Jelas ya? Nah, sekarang, apakah setiap orang yang 2 rakaat menunaikan ini, sebelum subuh ini, mendapatkan 2 keutamaan ini, padahal dia sudah bangun, dia tunaikan, kemudian selesai, bahkan dia nunggu subuh, apakah otomatis mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya, dan keberkahan di hari itu? Atau jangan-jangan dia sudah sholat tapi tidak mendapatinya? Kalau orang tidak sholat tidak mendapatinya, jangan disoal. Tapi ada orang yang sudah sholat tapi tidak mendapatinya. Ini yang berbahaya. Ya, maka keutamaan yang terakhir, saya tutup. Sebelum saya bahas bagaimana cara menunaikannya. Keutamaan yang ketiga, orang-orang yang mengejar 2 rakaat sebelum subuh ini, kalau dia sempat berdoa di dalam sujudnya,
atau di satu di antara 4 posisi dalam sholatnya, yaitu saat berdiri, saat ruku, saat sujud, dan sesaat sebelum salam, walaupun itu membaca surat-surat yang ringan dan mudah, maka teman-teman sekalian, doanya berpeluang akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir, dari 3 keutamaan ini, bagaimana cara menunaikan 2 sholat ini, 2 rakaat ini, bagaimana cara menunaikannya, seperti apa bacaan Nabi, apa yang dikerjakan Nabi dalam sholat itu, setelah sholat itu beliau kerjakan apa, bahkan redaksinya khafifaten, ringan dikerjakannya, kalau ringan surat apa yang dibacakan, kalau ringan bacaan apa yang disampaikan, dan seperti apa cara menunaikannya. Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya. Nah, saya jawab dulu yang ini ya, insyaallah, sebentar. Kecuali kalau saya teruskan dulu mungkin 5-10 menit, mau? Baik. Baik, saya teruskan 5-10 menit untuk membahas bacaan apa yang dibaca Nabi dan seperti apa sholatnya. Singkat saja. Untuk Anda apa yang sudah saya berikan ya? Betul, ngapus saja saya lakukan. Baik, 1. Saya cepat. Yang dibaca oleh Nabi, redaksi hadisnya, raka'ataini khafifatain. Beliau kemudian menunaikan salat 2 rakaat yang ringan. Jadi kalau 2 rakaat ini tidak usah panjang-panjang, ringan. Jumlahnya 2 rakaat. Sudah? Ukuran ringan ini, teman-teman, 1, ada 2 pandangan dari para ulama. Ringan ini maksudnya, pertama dari sudut bacaannya. Bacaan kata para ulama itu lebih ringan atau lebih sedikit ayatnya dibandingkan dengan surat-surat yang biasa dibaca oleh Nabi dalam kesempatan salat fardu. Ya. Kalau baca Nabi itu salat fardu itu rata-rata 100 ayat kan? Maka yang dimaksud ringan itu di bawah 100 ayat. Itu pertama. Kok ketawa? Baik. Nah, ada yang kedua langsung merinci, bertanya, jadi kalau di bawah 100 ayat itu spesifikasinya berapa tepatnya? Apakah 99, apakah 90 ayat dan sebagainya. Nah, ada yang menemukan langsung kepada detailnya. Di rakaat pertama paling ringan Nabi membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Jelas? Yang kedua, beliau membaca surat Al-Ikhlas, rakaat yang kedua. Al-Ikhlas. Ini yang pernah paling ringan didapati. Jadi kalaupun Anda misalnya ingin membaca, misal, ya, surah selain ini, paling minimalnya paling ringan, silahkan bacakan misalnya yang kira-kira panjangnya sepanjang Al-Kafirun. Ya, rakaat kedua yang sepanjang Al-Ikhlas misalnya. Misal Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak, dan sampai ujungnya. Itu kan juga hampir mirip-mirip dengan sejumlah Al-Kafirun kan? Qul ya ayyuhal kafirun kan? La a'budu ma ta'budun wala antum sampai dengan ujungnya. Itu kalau Anda kemudian satukan jumlah hurufnya, jumlah ayat dan sebagainya, itu jumlahnya akan mirip-mirip hampir sama jumlahnya dengan 1 ayat tadi. Diboleh silakan kalau mau baca 1 ayat silakan, tapi jumlahnya hampir sama menyerupai yang ini. Jelas? Misal mau 10 ayat silakan. Anda kalau baca misalnya 10 ayat di surat-surat seperti misalnya Asy-Syu'ara gitu kan. Asy-Syu'ara itu kan nggak kerasa 10 ayat itu kayaknya sedikit sekali. Ya, seperti misalnya di surat-surat Maryam yang bagian-bagian terakhir, itu 10 ayat itu kayak sedikit banget. Sedikit sekali. Maka ini menjadi relatif. Batas paling minimalnya kata para ulama, silahkan rakaat pertama Al-Kafirun atau sejumlah yang sama dengan jumlah ayatnya atau jumlah kemudian kalimatnya. Yang kedua Al-Ikhlas atau sejumlah ayat yang kira-kira kalimatnya sejumlah surah Al-Ikhlas itu. Paham sampai sini? Baik. Nah, ini yang dimaksud batas yang paling ringannya. Kalau Anda mau baca melebihi ini boleh, silakan. Sepanjang menjadi kadar yang wajar untuk menunggu batas subuh di tempat Anda. Misal, batasnya diberikan 15 menit, maka cari yang sesuai. Ya, jangan sampai misalnya rakaat pertama Al-Baqarah, ya. Rakaat kedua Ali Imran, ya kan? Masya Allah, orang udah selesai sholat subuh, Anda masih sunnah. Jelas ya? Paham? Baik, ini bagian pertama. Jadi
Salat 2 rakaat ini sifatnya sekalipun banyak pahalanya, tapi keuntungannya ringan dikerjakannya karena bacaannya pun diperpendek. 2. Sifat yang dimaksudkan sifat tumakninah dalam gerakannya. Tadi kan bacaan, ya. Sekarang gerakan. Di dalam hadis-hadis sahih bisa ditemukan di Al-Bukhari, Ibnu Majah, Abu Daud, banyak. Itu Nabi itu kalau sudah sholat, apalagi kesempatan sholat tahajudnya, itu lama rukunya dan sujudnya bisa selama berdirinya. Pernah Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu sholat di belakang Nabi. Dan berdirinya itu ya itu membaca 100 ayat Nabi, rakaat pertama. Kemudian begitu ruku, itu diukur-ukur oleh beliau antara berdiri dengan ruku sama lamanya. Jadi kalau Anda baca Al-Baqarah 100 ayat, berdiri misalnya, taruhlah sampai 15 menit, itu rukunya Nabi sampai 15 menit juga. Saking lamanya. Itu yang paling menarik. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dikerjakan dalam rukunya Nabi, sujudnya Nabi, itu ternyata bukan doa-doa yang biasa. Kalau doa yang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdi, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, itu doa pembuka. Setelah itu, setelah tenang, rukunya nyaman, sempurna, Anda minta kepada Allah berdoa. Sujud juga demikian. Makanya ada redaksi Nabi memperlama sujudnya. Khususnya di sujud yang terakhir. Anda boleh minta berdoa. Nah, kadar berdoa di waktu ruku, khususnya sujud, untuk 2 rakaat sebelum subuh ini, itu lebih ringan dibandingkan dengan saat beliau menunaikan salat fardu. Itu yang dimaksud ringan, khafifaten, ringan. Tunaikan bacaan dengan ringan, dan lama sujudnya pun atau berdoanya pun ringan. Seakan-akan ingin memberikan isyarat bahwa dalam 2 rakaat ini pun Anda masih diperkenankan berdoa. Silahkan minta. Dalam sujud, walaupun bacaan yang atasnya qul huwallah, kemudian saat sujud dia minta. Kalau permintaan itu sama dengan bacaan Nabi, bacakan langsung dengan lafadznya. Kalau tidak sama dengan bacaan Nabi, tapi ada permohonan, maka saya memilih pendapat ulama yang mengatakan cukup di hati, tidak perlu dilafadzkan. Ya Allah, mudahkan pekerjaan saya di hari ini. Ya Allah, lancarkan rezeki saya hari ini. Ya Allah, jadikan teman-teman saya di kantor senang dengan keberadaan saya. Ya Allah, berkahi pekerjaan saya. Minta dalam sujud. Dan tahukah Anda, waktu antara adzan ke iqamah termasuk waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu ijabah ini bersamaan dengan sholat yang sangat ditekankan dalam syariat. Ketika satu amalan bertemu dengan satu dorongan yang kuat, maka itulah yang mempercepat pengabulan doa pada saat itu. Itu poinnya. Betapa banyak orang cuma sholat saja, sementara dalam sujud dia tidak berdoa. Jujur kepada diri Anda. Selama Anda mengerjakan 2 rakaat ini, apakah Anda hanya sekedar sujud saja? Ruku saja, kemudian salam? Atau ada di antara Anda memanfaatkan waktu ini untuk bermohon kepada Allah dalam sujudnya? Maka itu di antara rahasianya, 2 rakaat sebelum ini, Anda kerjakan dengan tumanina, ringankan bacaannya jangan terlampau panjang, tapi isi dengan doa dalam 4 posisi utama. 1, saat berdiri. Yang kedua, saat ruku'. Yang ketiga, saat sujud. Yang keempat, sesaat sebelum salam. Kalau setelah Anda salam masih tiba kemudian waktu masih ada 5 menit, 3 menit, maka apa kebiasaan Nabi untuk mengisi itu sebelum beliau menunaikan salat subuhnya? Itu yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik ya? Jelas insya Allah? Baik. Jadi saya simpulkan, kalau selepas sholat tahajud, Nabi kemudian beristighfar, mendengar azan. Saat azan subuh apa yang Nabi lakukan? Menjawab azan. Baik, setelah azan selesai apa yang beliau lakukan? Berdoa, selesai azan baru bergegas menunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Baik, dibacanya panjang atau ringan? Ringan. Baik, dalam sujudnya hanya sujud atau berdoa? Berdoa. Keutamaannya apa? Lebih daripada dunia seisinya. Yang kedua apa? Menghadirkan keberkahan. Yang ketiga, mempercepat terkabulnya doa. Baik, nanti ada amalan yang kalau Anda kerjakan ini, maka teman-teman sekalian berpeluang dosa-dosa Anda digugurkan pada saat itu. Sebanyak apapun. Ya, apa amalan itu? Itulah nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya.
Dan tahukah Anda? Waktu antara adzan ke iqamah termasuk waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu ijabah ini bersamaan dengan sholat yang sangat ditekankan dalam syariat. Ketika satu amalan bertemu dengan satu dorongan yang kuat, maka itulah yang mempercepat pengabulan doa pada saat itu. Itu poinnya. Betapa banyak orang cuma sholat saja, sementara dalam sujud dia tidak berdoa. Jujur kepada diri Anda. Selama Anda mengerjakan 2 rakaat ini, apakah Anda hanya sekedar sujud saja? Rukuk saja, kemudian salam? Atau ada di antara Anda memanfaatkan waktu ini untuk bermohon kepada Allah dalam sujudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saking pentingnya sholat subuh ini, teman-teman sekalian, fokus. 2 rakaat sebelum subuh saking pentingnya, maka dalam keadaan-keadaan bahkan Anda bangun terlambat pun, ini hadis-hadis sahih mengajarkan masih boleh menunaikan 2 rakaat sebelum subuhnya. Pertanyaannya, apa keutamaannya? Sampai-sampai itu dijaga, bahkan dalam keadaan seakan terlambat dalam menunaikannya. 1. Hadis riwayat Muslim, ke nomor hadis 725-nya. Tadi sampai 727. Tahan ya, fokus. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu keistimewaannya lebih daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu, kalau saya kasih pilihan, pilih 500.000 atau pilih dunia dan seisinya, pilih mana? Alhamdulillah, normal. Normal. Walaupun pada prakteknya kadang-kadang tidak begitu. Contoh, bikin broadcast ya dari sekarang dan viralkan. Ada satu pengumuman dari Masjid Nurul Bahri di Kelapa Gading, besok Jumat yang sholat subuhnya ditunaikan di Masjid Kelapa Gading Nurul Bahri dan mengikuti datang sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan di Nurul Bahri, masing-masing akan dapat amplop 500.000. Sampaikan terbatas 50 orang untuk sab pertama, 500.000. Baik. Pertanyaan saya, setelah pengumuman itu dibuatkan viral, kemudian menyebar, berapa jamaah yang datang ke sini? Pertanyaannya, sejak jam berapa jamaah datang ke sini? Subuhnya 4.25. Orang datang ke sini jam berapa? Jam 1, jam 2. Demi Allah saya katakan, nginap dari sore ini udah pada datang. Padahal itu cuma tulisan di bawahnya, contoh. Anda bayangkan? Di contoh aja, dikasih 500.000, diumumkan dari sekarang. Nginep sore-sore udah banyak ke sini. Gak percaya, bikin aja Pak. Pengumuman, contoh. Di Masjid Kelapa Gading Nurul Bahri, besok akan dibagikan masing-masing 500.000 rupiah. Di awal subuh, bagi 50 orang pertama. Tanda kurung, contoh. Atau nggak usah kasih contoh, kalau Anda benar-benar berniat, silahkan cek. Berapa yang datang? 4.25 adzan subuh, mulai sore udah datang. Malam itikaf dan sebagainya. Wajah-wajahnya nggak pernah Anda kenal sebelumnya. Bikin pengumuman yang kedua. Siapa yang datang ke masjid lebih awal, di waktu subuh, menunaikan 2 rakaat sebelumnya, bahkan di masjid itu, nanti kami akan berikan dengan janji Rasulullah SAW, lebih daripada dunia dan seisinya. Al-Hadith, tuliskan di ujungnya. Pertanyaan saya, berapa yang datang ke masjid ini? Tuh, lihat tuh. Nah, sekarang, jadi Ustadz, yang dimaksudkan lebih daripada dunia dan seisinya ini apa? Apakah materi wujudnya atau yang lain wujudnya? Nah, ini yang perlu kita sadari sehingga kita punya pemahaman yang kuat tentang ini. Sampai-sampai Nabi pernah mengilustrasikan, kalaulah tahu tentang kemuliaan ini, bahkan orang akan mendatangi masjid atau sholat itu dengan merangkak. Merangkak itu ada dua pemahaman. Satu, saking padatnya orang datang sampai bergeraknya itu lambat. Ya, kan kalau orang lambat itu diilustrasikan seperti bayi yang merangkak, lambat geraknya, saking banyaknya, padatnya begitu. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan bahkan orang yang tidak mampu pun akan merangkak datang. Saking tahunya manfaat di balik itu. Yang pertama, yang dimaksudkan kata para ulama, makna yang pertama itu adalah terkait dengan pahalanya. Pahalanya itu lebih daripada dunia dan seisinya. Anda bayangkan nggak teman-teman? Baca Quran aja, 1 hurufnya 10 kebaikan. Infak paling minimal 700 kebaikan. Datang ke majelis ilmu mendapatkan pahala 700 kebaikan. Tapi kalau 2 rakaat sebelum subuh, langsung jumlahnya lebih daripada dunia dan seisinya. Bukan 10, bukan 20, bukan 100, bukan 700. Lebih daripada dunia dan seisinya.
Maksudnya susah ngitungnya. Banyak ya? Banyak pahala. Nih antum datang ke masjid ya. Niat untuk ta'lim sholat. Baru datang nih. Datang itu udah dapat 25. Hadis Muslim. Satu keduanya 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Kemudian sholat. Kalau berjamaah 27. Kalau sendirian 10. 10 itu di Quran surah 6 ayat 160. Manja abil hasanati falau asyru amtaliha. 10 itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Kalau dilanjutkan dengan ikut ta'lim, itu di riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dapat lagi 700 kebaikan. Sampai antum pulang. 700 itu dilipat gandakan, jarak satu keduanya 500 tahun. Jaraknya 500 tahun, satu keduanya. Dua ketiga 500 tahun, terus sampai akhir. Tapi kalau anda menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya lebih daripada dunia dan seisinya. Langsung tanpa hitungan, saking banyaknya. Nah, apa pentingnya pahala ini? Kalau bicara pahala, bukan urusan dunia, nanti urusan akhirat. Itu menentukan di akhirat. Kalau nggak percaya silahkan meninggal dulu, nanti akan kelihatan. Ya. Walaupun kita nggak bisa milih, Tapi yang mau saya sampaikan begini, pahala itu diantara manfaatnya, saat anda kumpulkan lebih banyak, itu yang bisa menutup dosa sekaligus menaikkan anda ke derajat surga paling tinggi. Karena rumus dosa dengan pahala itu begini, anda dapatkan pahala, maka dosa akan ditutup dengan pahala itu. Ini di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah. Lihat, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat baik, kemudian dia berbuat jelek, maka pahala kebaikan itu akan ditutupkan pada kejelekannya. Ini. Paling celaka itu disebutkan langsung oleh Nabi. Awas hati-hati. Yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa la taqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Ada orang saat di dunianya rajin salat, sunahnya dikerjakan. Ini kalau Nabi berbicara nggak akan dusta, pasti benar ini. Jadi ada yang rajin salat, rajin puasa, rajin zakat. Cuman sayang, wa yati qad syatama hadza. Dia juga rajin mencela orang. Jadi kalau Nabi katakan begitu akan terjadi. Orangnya rajin salat, cuman senang juga mencela orang. Senang juga menuduh orang, wa qadhafa hadza. Qadhafa itu nuduh. Ini unik. Kalau orang nggak sholat mencela, karena dia nggak sholat. Tapi ini orang sholat, tapi bisa mencela. Mudah sekali cara orang. Mudah menuduh orang. Wa daraba hadza, senang berselisih. Nah nanti di akhirat bagaimana? Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat kata Nabi, kemudian mencela orang lain, maka pahala sholatnya akan diambil, diberikan pada celanya untuk menutup dosa celaannya. Misal sekarang ada orang ikut taklim nih, begitu keluar ada orang lewat nggak ikut taklim, dibicarakan. Lihatnya, iya kayak ahli surga aja ya, iya. Nggak ikut taklim kayak kita ya, iya. Misal. Nah itu 2 orang ketika bicara, dipindahkan pahala taklimnya kepada orang tadi. Datang yang satu bertanya, kenapa? Itu tuh orang itu, nggak nyangka ya, nyangka. Ketika anda bilang tidak nyangka, anda sedang menyangka, pindah pahala. Yang keempat mengatakan, alhamdulillah saya tidak Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti 3 orang itu tuh senang membicarakan orang lain. Nah. Itu ketika bicara demikian, pindah lagi kepada orang itu. Di rumusnya, ketika anda kerjakan kebaikan, anda melakukan keburukan, maka yang baik ini akan otomatis menutup yang buruk. Tutup. Kalau baiknya masih unggul, salahnya, amal solehnya tinggi, salahnya hilang, maka surga baginya. Kalau ini nggak bisa nutup, solehnya kurang, salahnya masih banyak, maka neraka untuknya. Salah dengan soleh seimbang, maka ditempatkan di Araf namanya, bukit tertinggi antara surga dengan neraka. Nah, yang saya tanyakan adalah, ini yang paling penting nih, tolong akui dengan jujur. Siapa yang tidak punya dosa siang ini? Angkat tangan. Ulang. Siapa yang merasa tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Saya pulang. Karena Anda lebih berhak berada di sini. Yang dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Baik. Yang dosanya agak banyak, angkat tangan. Yang dosanya banyak, angkat tangan. Tahan. Turunkan lagi. Baik. Saya bikin keterangan di sini. Tabel pertama mengakui banyak dosa. Ya. Alhamdulillah. Di tahun sudah berganti, tapi kebiasaan masih sama. Datang sendiri, tulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri. Luar biasa. Alhamdulillah. Dosa banyak. Siapa yang ingin masuk surga? Boleh angkat tangan. Surganya Firdaus. Bersama Nabi. Nah, sekarang, ini memang aneh ini, aneh. Ya. Aku banyak dosa, tapi pengen ke surga. Surganya Firdaus lagi. Rumus surga itu kan pahala. Pahala itu dihasilkan lewat amal soleh.
Karena itu ketika Allah menerangkan tentang surga pertama kali dalam Al-Quran, di Quran surah kedua ayat 25, maka disebutkan iman dan amal soleh. Wabashiril ladzina amanu, berikan kabar pada orang-orang beriman itu, wa amilus solihat, dan dia telah mengumpulkan pahala dengan amal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan amal soleh itu, maka kami siapkan surga terindah untuknya dengan segala keindahan di dalamnya. Pertanyaannya, lihat sini. Berarti untuk Anda masuk ke surga itu, Anda membutuhkan pahala. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang sudah merasa terjamin masuk surga? Tidak ada yang merasa terjamin. Artinya, ini ada yang unik teman-teman sekalian. Saat bersamaan, Anda merasa dosanya banyak. Juga merasakan pahalanya belum cukup ke surga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kan ini dunia akan kita tinggalkan, dan kita sadar itu. Kita akan wafat. Dan itu satu yang pasti, kita nggak bisa milih. Bisa sekarang, bisa nanti. Dan tidak harus kemudian ada kejadian tertentu, kalau udah tiba ajal itu datang. Mau ada tsunami, mau tidak, kalau ajal tiba, ya tiba, meninggal. Mau ada gempa ataupun tidak, kalau yang meninggal, ya meninggal aja. Dan kita tidak tahu kapan itu. Anda umroh, harap meninggal di tanah suci, tiba-tiba meninggal di tanah kusir. Bisa di tanah abang. Ya, kita nggak bisa pilih. Tapi yakinnya kita itu pasti wafat, kita meninggal. Pertanyaannya, saat pulang itu kan kita tahu sepakat, yang dibawa cuma satu, amal soleh, pahala ini. Nah pertanyaan saya, kalau Anda merasa pahala masih sedikit di sini, dan dosa masih banyak, maka bagaimana cara menutupnya? Sedangkan rumus ke surga itu kan ini mesti banyak, ini hilang. Ditutup nih. Jadi kalau sekarang kita yakin dosanya masih banyak, sementara pengen ke surga, pahala sedikit, nutupnya bagaimana? Maka dalam bab fikih ada satu amalan, ini indah sekali dalam kalimat Nabi. Maka Anda harus memburu dengan cerdas amalan-amalan yang saat dikerjakan pahalanya melimpah. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu, sedekah itu bukan sekedar mengeluarkan uang, bukan. Jangan dibatasi dengan itu. Dalam bahasa fikih, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu disebut sedekah. Salat sedekah, zakat sedekah. Karena itu zakat disebut dengan sedekah. Quran surah ke-9 ayat 103. Infak sedekah. Quran surah kedua ayat 264. Salat sedekah. Kemudian doa itu sedekah. Lakukan amalan-amalan. Tapi semua amalan ini ada rumusnya. Kalau Anda ingin mengerjakan satu amalan yang pahalanya melipat mengalir, kata Nabi, kerjakan yang jariyah. Ada thabitah, ada jariyah. Thabitah itu sekali dikerjakan seketika pahalanya selesai. Kalau jariyah dikerjakan pahalanya terus mengalir. Mengalir, mengalir. Bukan cuma menitipkan uang pada sesuatu. Anda punya 50.000, berikan pada orang lapar, berikan makanan. Begitu dia makan, tenaganya mengalir. Dipakai sholat, Anda dapat bagian pahala dari sholatnya. Tanpa dikurangi sedikit. Dengan uang yang sama, belikan mushaf. Belikan mushaf, berikan pada penghafal. Begitu dia ulang-ulang hafalannya, hafal, baca. Kan penghafal Quran itu pasti bukan sekali baca, akan terus-terusan. Dan tidak ada penghafal Quran, menghafal Quran cuma seayat. Baca surat aja enggak. Baca satu huruf aja apalagi. Enggak ada penghafal Quran baca cuma satu huruf. Pahala Quran itu satu huruf 10 kebaikan. Enggak ada penghafal Quran baca Quran cuma sehuruf. Siapa yang infaknya ini? Itu tuh mushafnya dari Bapak Fulan. Dia mau udah banyak pahalanya, bacanya sehuruf aja. Nun, sudah. Ganti mushaf, gak ada. Dia pasti berulang-ulang. Dzalikal kitabu, sampai hafal. Itu berapa kali dia ulang, berapa banyak pahala. Modalnya cuma 50.000. Kemudian yang paling menarik, maaf teman-teman, andanya wafat, mushafnya masih ada, dipakai orang lain lagi, Anda masih dapat pahalanya. Yang paling menarik, mushafnya udah hancur, tapi orang yang hafalnya masih hidup, dia mengajar 100 murid, pahala dari 100 murid itu Anda dapatkan lagi. Berapa banyak modal? Cuma 50. Nah, ada yang tanpa modal, nggak usah bayar. Bangun Anda sebelum subuh, kerjakan 2 rakaat, dapat pahala lebih daripada dunia dan seisinya. Cuma 2 rakaat modalnya. Maka ketika dapatkan itu, nih, dosa Anda seperti apa sih? Kalau dosa Anda sepenuh dunia, sepenuh bumi, kerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Sepanjang bukan dosa besar. Istighfar di situ, mohon ampunan, sujud dengan benar. Dan yang dimaksudkan sholat 2 rakaat bukan sekedar sholat. Ada nanti cara-caranya, itu yang akan kita bahas. Ada caranya, ada rukunnya, ada bacaannya, ada apa yang harus dimohonkan, apa yang kemudian harus ditepikan. Ada. Jika benar Anda kerjakan semua ini, maka diberikanlah oleh Allah lebih daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau pahala ini diberikan, dosa Anda yang bertumpuk pada hari itu hilang beberapa bagian. Hilang. Apalagi saat mengerjakan amalan ini, Anda bertobat dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan, termasuk dosa besar. Maka Anda berpeluang habis semua dosa itu. Dan mungkin seperti yang pernah terjadi di satu tempat. Ini viral kisahnya. Ya, Masya Allah. Dia seorang yang sangat buruk perilakunya. Kemudian tiba-tiba dia pengen sholat.
orang sudah mulai mengusir dan sebagainya, kamu kemudian dibimbing oleh seseorang dari wudunya, dari sholatnya. Begitu dia sholat, ternyata wafat dalam keadaan sujudnya. Dan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah nilai orang dari covernya, dari luarnya. Karena boleh jadi hati kecilnya ingin kembali kepada Allah. Begitu seseorang ingin kembali, maka Anda rangkul, ajarkan kepadanya. Begitu dia tobat, Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Kalau orang ini masih hidup, setiap dia beramal, Anda mendapatkan bagiannya. Qadar Allah dia haji, Anda belum, maka Anda mendapatkan pahala hajinya tanpa dikurangi sedikit pun. Indah. Paham ya? Nah, maka ini cara memahaminya begini. Makanya kata Nabi, kalau orang tahu tentang ini, orang akan datangi itu 2 rakaat itu dengan membungkuk, dengan merangkak. Datangi, karena tahu ini peluang ini kalau nggak dapat sekarang, nunggu lagi besok. Dan besok itu belum tentu hidup. Itu masalahnya. Jadi kalau Anda sia-siakan yang sekarang, makanya setannya itu kadang-kadang demikian, Pak. Dipaksa nonton malam, begadang lewat, subuhnya lewat, 2 rakaat yang nggak dapat, dipaksa nunggu besoknya lagi. Sedangkan besok Anda belum tentu hidup. Ya, begadang jangan begadang lah, kecuali ada perlunya, kan? Nabi juga begadang, ya kecuali ada perlunya. Ada perlunya, silahkan diskusi dengan sahabat dan selesai, beliau istirahat. Jelas sampai sini? Nah, jadi kenapa ini sholat? Kita harus paham sampai ke titik ini, sampai ke titik yang paling dalam. Kenapa dikejar? Kenapa masih ditunaikan? Kenapa seakan-akan terlambat tapi masih ditunaikan juga? Karena yang diburu bukan cuma 2 rakaatnya, tapi keutamaan di baliknya. Itu poinnya. 2, yang terakhir. Keutamaan kedua. Tahan sebentar ya, nanti saya berhenti 5 menit lagi. Yang kedua, kenapa 2 rakaat ini begitu diburu, padahal belum masuk kepada fardunya? Karena 2 rakaat ini ketika Anda kerjakan, di awal-awal waktu, saat azan selesai dikumandangkan, maka juga menjamin keberkahan dari Allah bagi pelakunya. Fi bukuliha. Kejar, kata Nabi SAW, ibadah sholat subuh itu sejak awal waktunya, fi bukuliha. Awal waktu itu dimulai selesai azan berkumandang, kerjakan 2 rakaatnya. Maka orang yang mengerjakan ini, ada isyarat dari Nabi SAW, maka minimal aktivitas dia di hari itu akan dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah itu artinya, ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Ya, bertambah nilai manfaat. Di hari itu tidak dibimbing oleh Allah. Kalau bicara yang bermanfaat, kalau dapat rizkinya penuh dengan manfaat, ya maaf, kalau pakaian bisa menutupi aurat, kalau makanan membuat kenyang, walaupun menunya sederhana, tapi memberikan kenikmatan bagi pelakunya. Beda dengan orang yang tidak dapat berkah. Banyak menunya tapi nggak ada yang kemakan. Ya, pakaian banyak nggak ada yang kepake. Orang cari pakaian untuk menutup aurat, dia beli pakaian untuk membuka aurat. Aneh itu. Aneh sebetulnya. Dan yang paling aneh itu udah terbuka disobek-sobek juga. Kan prinsip pakaian itu dipakai untuk menutup aurat. Silahkan cek, kuntilanak aja pakaiannya menutup aurat. Di film-film tuh ada kuntilanak dan sebagainya, nutup. Ya, kemudian naik delman. Begitu naik delman diantarkan kemana? Pulau Gebang, kan? Nyampe di sana bayar. Begitu jauh ternyata uangnya berubah. Jadi daun-daun pohon yang sudah kering. Ya, bilang tukang delmannya, dasar kuntilanak, baik lagi kuntilanaknya. Daripada Anda bisa. Itu kisah orang-orang dulu. Gak usah dimasukin, itu cuma selingan aja. Tapi mau saya sampaikan begini teman-teman sekalian, maaf ya, ini kadang-kadang banyak logika yang terbalik. Orang pakai pakaian kan buat nutup, bukan buat dibuka. Kalau buat dibuka ngapain berpakaian? Kan sederhana cara berpikirnya. Anda beli pakaian buat nutup, bukan buat dibuka. Kalau buat dibuka ngapain beli pakaian? Kalau cuma mau lomba-lomba buka pakaian, Anda kalah sama binatang. Karena hewan tuh lebih jagoan, bahkan risi dipakein pakaian. Silahkan Anda main keragunan, monyet pakein pakaian risi. Kalau mau lebih tantangan masuk kandang singa, pakein pakaian. Singa pakai sarung ya. Wah, kalau Anda nggak ditelan, wah coba lihat. Risi. Ini Anda mau lomba, Anda nggak akan menang. Di prinsip pakaian dipakai buat nutupin aurat. Yang paling aneh udah dipakai dibuka-buka, ada yang disobek lagi. Ngapain dipakai? Jelas ya? Nah, ini ada sesuatu yang kayaknya harus dikembalikan kepada pemahaman yang benar. Nah, saya kembalikan ke sini. Prinsip sholat subuh itu 2 rakaat sebelumnya bukan hanya menghadirkan teman-teman sekalian pahala yang begitu banyak, tapi keberkahan dalam beraktivitas. Nah, prinsip keberkahan itu bisa bergabung pada asas manfaat atau kebutuhan dalam penggunaan sesuatu. Ada orang semua yang diinginkan mesti dipakai, mesti dibeli. Ada orang apa yang dibutuhkan itu yang diprinsip dalam kehidupan. Maka kalau Anda seperti itu, hidupnya akan enak. Haus itu butuh minum. Minuman apa saja yang halal dan baik dia akan minum. Beda dengan orang, ada air bening, ada jus, ada, tapi minta yang macam-macam.
Saya pengen buah naga, naga yang dari Hong Kong. Oh, silahkan sana. Jelas ya? Nah, sekarang, apakah setiap orang yang 2 rakaat menunaikan ini, sebelum subuh ini, mendapatkan 2 keutamaan ini, padahal dia sudah bangun, dia tunaikan, kemudian selesai, bahkan dia nunggu subuh, apakah otomatis mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya, dan keberkahan di hari itu, atau jangan-jangan dia sudah sholat tapi tidak mendapatinya. Kalau orang tidak sholat tidak mendapatinya, jangan disoal. Tapi ada orang yang sudah sholat tapi tidak mendapatinya. Ini yang berbahaya. Ya, maka keutamaan yang terakhir, saya tutup, sebelum saya bahas bagaimana cara menunaikannya. Keutamaan yang ketiga, orang-orang yang mengejar 2 rakaat sebelum subuh ini, kalau dia sempat berdoa di dalam sujudnya, atau di satu di antara 4 posisi dalam sholatnya, yaitu saat berdiri, saat ruku, saat sujud, dan sesaat sebelum salam, walaupun itu membaca surat-surat yang ringan dan mudah, maka teman-teman sekalian, doanya berpeluang akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir dari 3 keutamaan ini, bagaimana cara menunaikan 2 salat ini, 2 rakaat ini? Bagaimana cara menunaikannya? Seperti apa bacaan Nabi? Apa yang dikerjakan Nabi dalam salat itu? Setelah salat itu beliau kerjakan apa? Bahkan redaksinya khafifaten, ringan dikerjakannya. Kalau ringan surat apa yang dibacakan, kalau ringan bacaan apa yang disampaikan, dan seperti apa cara menunaikannya. Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya. Nah, saya jawab dulu yang ini ya, insyaallah. Sebentar. Kecuali kalau saya teruskan dulu mungkin 5-10 menit. Mau? Baik. Baik ya. Saya teruskan 5-10 menit untuk membahas bacaan apa yang dibaca Nabi dan seperti apa sholat. Singkat saja. Untuk Anda apa yang sudah saya berikan ya? Betul, ngapus saja saya lakukan. Baik, 1. Saya cepat. Yang dibaca oleh Nabi, redaksi hadisnya, raka'ataini khafifatain. Beliau kemudian menunaikan salat 2 rakaat yang ringan. Jadi kalau 2 rakaat ini tidak usah panjang-panjang, ringan. Jumlahnya 2 rakaat. Sudah? Ukuran ringan ini, teman-teman, 1, ada 2 pandangan dari para ulama. Ringan ini maksudnya, pertama dari sudut bacaannya. Bacaan kata para ulama itu lebih ringan atau lebih sedikit ayatnya dibandingkan dengan surat-surat yang biasa dibaca oleh Nabi dalam kesempatan salat fardu. Ya. Kalau baca Nabi itu salat fardu itu rata-rata 100 ayat kan? Maka yang dimaksud ringan itu di bawah 100 ayat. Itu sama. Kok ketawa? Baik. Nah, ada yang kedua langsung merinci, bertanya. Jadi kalau di bawah 100 ayat itu spesifikasinya berapa tepatnya? Apakah 99, apakah 90 ayat dan sebagainya. Nah, ada yang menemukan langsung kepada detailnya. Di rakaat pertama paling ringan Nabi membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Jelas? Yang kedua, beliau membaca surat Al-Ikhlas, rakaat yang kedua. Al-Ikhlas. Ini yang pernah paling ringan didapati. Jadi kalaupun Anda misalnya ingin membaca, misal, ya, surah selain ini, paling minimalnya paling ringan, silahkan bacakan misalnya yang kira-kira panjangnya sepanjang Al-Kafirun. Ya, rakaat kedua yang sepanjang Al-Ikhlas misalnya. Misal Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak, dan sampai ujungnya. Itu kan juga hampir mirip-mirip dengan sejumlah Al-Kafirun kan? Qul ya ayyuhal kafirun kan? La a'budu ma ta'budun wala antum sampai dengan ujungnya. Itu kalau Anda kemudian satukan jumlah hurufnya, jumlah ayat dan sebagainya, itu jumlahnya akan mirip-mirip hampir sama jumlahnya dengan satu ayat tadi. Diboleh silakan kalau mau baca satu ayat silakan, tapi jumlahnya hampir sama menyerupai yang ini. Jelas? Misal mau 10 ayat silakan. Anda kalau baca misalnya 10 ayat di surat-surat seperti misalnya Asy-Syu'ara gitu kan? Asy-Syu'ara itu kan nggak kerasa 10 ayat itu kayaknya sedikit sekali. Ya, seperti misalnya di surat-surat Maryam yang bagian-bagian terakhir, itu 10 ayat itu kayak sedikit banget. Sedikit sekali. Maka ini menjadi relatif. Batas paling minimalnya kata para ulama, silahkan rakaat pertama Al-Kafirun atau sejumlah
yang sama dengan jumlah ayatnya atau jumlah kemudian kalimatnya. Yang kedua Al-Ikhlas atau sejumlah ayat yang kira-kira kalimatnya sejumlah surah Al-Ikhlas itu. Paham sampai sini? Baik. Nah ini yang dimaksud batas yang paling ringannya. Kalau Anda mau baca melebihi ini boleh, silakan. Sepanjang menjadi kadar yang wajar untuk menunggu batas subuh di tempat Anda. Misal, batasnya diberikan 15 menit, maka cari yang sesuai. Ya, jangan sampai misalnya rakaat pertama Al-Baqarah, ya. Rakaat kedua Ali Imran, ya kan? Masya Allah, orang udah selesai sholat subuh, Anda masih sunnah. Jelas ya? Paham? Baik, ini bagian pertama. Jadi, sholat 2 rakaat ini sifatnya sekalipun banyak pahalanya, tapi keuntungannya ringan dikerjakannya karena bacaannya pun diperpendek. 2. Sifat yang dimaksudkan, sifat tuma'ninah dalam gerakannya. Tadi kan bacaan, ya? Sekarang gerakan. Di dalam hadis-hadis sahih, bisa ditemukan di Al-Bukhari, Ibnu Majah, Abu Daud, banyak. Itu Nabi itu, kalau sudah sholat, apalagi kesempatan sholat tahajudnya, itu lama rukunya dan sujudnya bisa selama berdirinya. Pernah Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu sholat di belakang Nabi. Dan berdirinya itu, ya itu membaca 100 ayat Nabi, rakaat pertama. Kemudian begitu ruku, itu diukur-ukur oleh beliau antara berdiri dengan ruku sama lamanya. Jadi kalau Anda baca Al-Baqarah 100 ayat, berdiri misalnya, taruhlah sampai 15 menit. Itu rukunya Nabi sampai 15 menit juga. Saking lamanya. Itu yang paling menarik. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dikerjakan dalam rukunya Nabi, sujudnya Nabi, itu ternyata bukan doa-doa yang biasa. Kalau doa yang Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim bihamdi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, itu doa pembuka. Setelah itu, setelah tenang, rukunya nyaman, sempurna, Anda minta kepada Allah berdoa. Sujud juga demikian. Makanya ada redaksi Nabi memperlama sujudnya. Khususnya di sujud yang terakhir. Anda boleh minta berdoa. Nah, kadar berdoa di waktu ruku, khususnya sujud, untuk 2 rakaat sebelum subuh ini, itu lebih ringan dibandingkan dengan saat beliau menunaikan salat fardu. Itu yang dimaksud ringan, khafifaten, ringan. Tunaikan bacaan dengan ringan, dan lama sujudnya pun atau berdoanya pun ringan. Seakan-akan ingin memberikan isyarat bahwa dalam 2 rakaat ini pun Anda masih diperkenankan berdoa. Silahkan minta. Dalam sujud, walaupun bacaan yang atasnya Qul huwallah, kemudian saat sujud diminta. Minta. Kalau permintaan itu sama dengan bacaan Nabi, bacakan langsung dengan lafadznya. Kalau tidak sama dengan bacaan Nabi, tapi ada permohonan, maka saya memilih pendapat ulama yang mengatakan cukup di hati, tidak perlu dilafadzkan. Ya Allah, mudahkan pekerjaan saya di hari ini. Ya Allah, lancarkan rezeki saya hari ini. Ya Allah, jadikan teman-teman saya di kantor senang dengan keberadaan saya. Ya Allah, berkahi pekerjaan saya. Minta. Dalam sujud. Dan tahukah Anda? Waktu antara adzan ke iqamah termasuk waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu ijabah ini bersamaan dengan sholat yang sangat ditekankan dalam syariat. Ketika satu amalan bertemu dengan satu dorongan yang kuat, maka itulah yang mempercepat pengabulan doa pada saat itu. Itu poinnya. Betapa banyak orang cuma sholat saja, sementara dalam sujud dia tidak berdoa. Jujur kepada diri Anda. Selama Anda mengerjakan 2 rakaat ini, apakah Anda hanya sekedar sujud saja? Ruku saja, kemudian salam? Atau ada di antara Anda memanfaatkan waktu ini untuk bermohon kepada Allah dalam sujudnya? Maka itu di antara rahasianya, 2 rakaat sebelum ini, Anda kerjakan dengan tumanina, ringankan bacaannya jangan terlampau panjang, tapi isi dengan doa dalam 4 posisi utama. 1, saat berdiri. Yang kedua, saat ruku'. Yang ketiga, saat sujud. Yang keempat, sesaat sebelum salam. Kalau setelah Anda salam, masih tiba kemudian waktu masih ada 5 menit, 3 menit, maka apa kebiasaan Nabi untuk mengisi itu sebelum beliau menunaikan salat subuhnya? Itu yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik ya? Jelas insya Allah? Baik. Jadi saya simpulkan, kalau selepas salat tahajud, Nabi kemudian beristighfar, mendengar azan. Saat azan subuh apa yang Nabi lakukan? Menjawab azan. Baik, setelah azan selesai apa yang beliau lakukan? Berdoa, selesai azan baru bergegas menunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Baik, dibacanya panjang atau ringan? Ringan. Baik, dalam sujudnya hanya sujud atau berdoa? Berdoa. Keutamaannya apa? Lebih daripada dunia seisinya. Yang kedua apa? Menghadirkan keberkahan. Yang ketiga, mempercepat terkabulnya doa. Baik, nanti ada amalan yang kalau Anda kerjakan ini,
maka teman-teman sekalian berpeluang dosa-dosa Anda digugurkan pada saat itu. Sebanyak apapun. Ya, apa amalan itu? Itulah nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya.